Jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Pemirsa, korban banjir bandang di Pulau Adonara harus melintasi jembatan darurat saat dievakuasi ke Rumah Sakit Larantika. Ironisnya pemirsa, kondisi warga tengah hamil besar dan akan segera melahirkan. Inilah perjuangan seorang ibu hamil di Adonara, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Ibu hamil ini harus membesarkan nyali untuk melewati jembatan bambu darurat di atas aliran sungai yang amat deras. Jalur ini harus ditempuh untuk membawa ibu hamil ke rumah sakit demi melahirkan. Akses jembatan darurat ini dibangun sebagai pengganti jembatan yang hancur diterpa banjir bandang. Ya, jembatannya putus di sebelah sini putus, sehingga alternatifnya lewat sini. Ini jembatan menghubungkan apa? Kecamatan apa? Menghubungkan kecamatan Anara Tengah ada 13 desa dan kecamatan Anara Barat ada 18 desa. Banjir bandang yang melanda Adonara meninggalkan sejumlah kerusakan infrastruktur. Akibat akses jalan yang terputus, ratusan warga di 13 desa di Kecamatan Adonara Barat terisolasi. Dari Adonara, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Pemirsa, video perpisahan siswa di Madrasah Aliyah Negeri Kota Bengkulu viral di media sosial. Postingan video viral karena mengabaikan protokol kesehatan dan terpaksa dibubarkan petugas. Bukannya membubarkan diri, siswa Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Bengkulu ini justru kegirangan saat disiram air menggunakan mobil pemadam kebakaran. Padahal penyiraman ini bertujuan untuk membubarkan siswa. Ratusan siswa ini dibubarkan karena merayakan kelulusan tanpa menerapkan protokol kesehatan. Padahal pemerintah daerah sudah mengeluarkan surat edaran ke setiap sekolah untuk menerapkan protokol kesehatan, apalagi saat belajar tatap muka berlangsung. Ada kerumunan ya, siswa-siswi begitu, dan kemudian ada yang menyemprot air begitu, dan itu tentu tidak dibenarkan. Maka nanti tim gugus COVID akan melakukan pendalaman yang akan berkaitan kejadian tersebut dan agar itu tidak terulang kembali, tentunya yang penting. Dan ketika itu ada indikasi pelanggaran, tentu ada tindakan yang akan kita berikan nantinya sehingga kejadian seperti itu tidak terulang lagi. Pemerintah kota memanggil pihak sekolah dan Dinas Pendidikan Kota Bengkulu untuk mengklarifikasi. Jika ditemukan pelanggaran, Satgas COVID-19 akan memberikan sanksi. Dari Kota Bengkulu, Endro Dwirawan iNews melaporkan. Ya mungkin disiram air segar gitu kan, panas-panas, atau mungkin berasa konser. Kalau konser disiram air tuh memang makin semangat, Wilson. Betul sekali, mungkin cara menggusurnya atau membubarkannya ini harus berbeda, cari cara lain. Mungkin dengan cara yang lebih menarik, mungkin dibuat pos-pos yang kayak siswanya biar menyebar. Lebih tegas juga ya. Betul dalam sekali. membubarkannya. Tapi kalau bicara tentang acara kelulusan ini memang satu kali seumur hidup, tapi tidak bisa dilakukan di tengah pandemi karena COVID kan. Seperti acara kelulusan di Tanjung Jabung Barat Jambi ini juga dibubarkan polisi, pemirsa. Acaranya dibubarkan karena tidak ada izin keramaian dan juga mengabaikan protokol kesehatan. Inilah cara siswa kelas 3 SMA Kuala Tungkal Jambi merayakan kelulusan. Acara perpisahan bak pesta dugem ini diselenggarakan di ruang pola kantor Bupati Tanjung Jabung Barat Jambi. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengatakan acara perpisahan ini di luar ekspektasi. Apalagi acara perayaan ternyata menimbulkan keramaian dan tidak berizin. Selain itu juga tidak menerapkan protokol kesehatan. Ya memang ini di luar di luar ekspektasi kita kan. Kita sudah melakukan sikap yang sangat responsif ya ketika kejadian itu di luar dugaan kita. Anak-anak ini mungkin euforia lulus, kemudian mereka melakukan hal-hal yang kurang baik ya. Saya kira kita juga akan mengevaluasi kinerja Kabak Umum dan Satpol PP yang seharusnya mereka responsif terhadap perkembangan atau kegiatan yang akan diadakan oleh siswa-siswa, terutama kegiatan pada malam hari.
Polisi sudah memeriksa 40 orang saksi, 1 orang yang merupakan penyelenggara kegiatan ditetapkan sebagai tersangka. Sementara ratusan siswa yang terlibat akan dibina di Mapolres Tanjung Jabung Barat, Jambi. Selain pembinaan, orang tua juga dikumpulkan untuk diberikan pengarahan. Dari Tanjung Jabung Barat, Jambi, Jumalis Ali, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, memasuki hari kedua bulan suci Ramadan, situasi di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat ini terpantau kondusif. Betul sekali, meski ada peningkatan transaksi jual beli, namun tidak terjadi penumpukan pembeli, pemirsa. Memasuki hari kedua bulan suci Ramadan, situasi Pasar Tanah Abang terpantau kondusif. Sejumlah pedagang mengaku mulai ada peningkatan pengunjung dan juga transaksi jual beli. Jika dibandingkan saat sebelum bulan Ramadan, transaksi jual beli di Pasar Tanah Abang naik hingga 60%. Sejumlah pembeli sengaja memilih berbelanja di awal bulan Ramadan untuk menghindari penumpukan jelang Idul Fitri. Ya, kalau tahun lalu Tanah Abang ini ditutup karena kita masa PSBB yang cukup ketat. Tapi tahun ini ada pelonggaran sehingga sudah bisa nih warga-warga ke sana untuk beli baju baru. Langsung saja kita pantau bagaimana kondisinya bersama rekan kami Kevin Pakan di sana. Kevin, barang apa saja nih yang ramai diburu warga jelang Ramadan nanti? Ya, Deta Wilson, pemirsa, memang terkait barang apa saja yang digemari atau banyak dicari oleh warga atau masyarakat khususnya di kawasan DKI Jakarta ini untuk hari ini setidaknya pada hari kedua bulan suci Ramadan ini masih didominasi untuk mencari barang-barang pakaian muslim gitu atau pakaian muslim terutama bagi pria dan juga wanita. Dan memang kalau untuk barang-barang seperti kue kemudian atau makanan-makanan yang berkaitan dengan bulan Ramadan ini kami belum melihat adanya penjual yang menjual barang-barang tersebut. Dan memang tadi kami juga sempat mendapatkan informasi bahwa untuk barang-barang seperti kue yang menjual barang-barang Ramadan ini atau makanan Ramadan maksud kami ini nanti akan ramai sekitar H-2 minggu sebelum Idul Fitri. Dan memang Deta dan Wilson untuk mengetahui sebenarnya seperti apa para tanggapan dari para penjual terkait apakah sudah kembali normal begitu memasuki hari kedua bulan puasa. Saat ini saya akan mencoba bertanya langsung kepada salah satu penjual, tepatnya penjual pakaian perempuan atau pakaian wanita seperti kami saat ini dengan Ibu Sahati. Halo, selamat siang Bu. Selamat siang. Ya. Bu, ini udah memasuki hari kedua bulan puasa. Ini apakah ada peningkatan pengunjung Bu yang datang ke sini? Belum ada peningkatan. Oh, belum ada ya. Kemudian apakah masih sama Bu? Dari beberapa bulan sebelumnya seperti masih ada COVID-19 seperti itu? Masih ada. Oh, jadi sampai saat ini belum ada peningkatan dari ini ya jumlah pengunjung ya? Belum ada. Terus bagaimana Bu antisipasi yang dilakukan pihak dalam hal ini penjual untuk bisa menarik pembeli untuk datang ke sini Bu? Bagaimana antisipasi yang dilakukan? Pastinya biasa begini. Mungkin melalui media sosial begitu Bu, ada nggak Bu langkah-langkah seperti itu? Online biasa, ya. Nah Bu, bisa dijelaskan kembali kira-kira seperti apa sih suasana pagi ini di Tanah Abang kalau berdasarkan pandangan dari penjual di hari kedua ini seperti apa? Belum ramai sih. Masih normal-normal aja kayak biasa. Bu, terima kasih atas waktunya Ibu ya, selamat siang. Ya, Wilson dan Deta memang tanggapannya cukup beragam sebenarnya untuk penjual di Pasar Tanah Abang ini. Tadi berdasarkan penuturan dari salah satu penjual Ibu Sahati yang mengatakan memang belum adanya peningkatan dari pengunjung yang datang untuk berbelanja pakaian Ramadan. Namun tadi kami juga sempat menyusuri ke tempat-tempat lain atau penjual lain yang mengatakan bahwa sudah adanya peningkatan dari penjualan baju muslim, terutama baju muslim pria, yakni sebesar 60%. Dan memang tentunya juga selain penjual, tadi pun kami juga sebelum menyampaikan informasi ini, kami juga sempat bertanya kepada pembeli yang tadi sekitar pukul 9 pagi sudah datang yang mengatakan bahwa mereka sudah membeli jauh-jauh hari beberapa minggu sebelum Idul Fitri ini untuk dilakukan untuk mengantisipasi adanya lonjakan atau kerumunan yang terjadi biasanya H-1 minggu
Idul Fitri begitu. Wilson dan Deta. Baik, terima kasih Kevin atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Ya, memang di masa pandemi saat ini banyak kesulitan yang dihadapi terutama para pengusaha. Bahkan banyak pengusaha ini yang terpaksa tersungkur dan gulung tikar di tengah pandemi. Belakangan muncul tawaran bantuan pembiayaan modal pemirsa. Namun bila tak hati-hati, bantuan modal ini kerap berujung penipuan dan juga pidana. Lalu bagaimana cara mendapat pinjaman dana yang aman dan tidak memberatkan? Kita punya solusinya. Mengembangkan usaha hingga sukses tentu menjadi impian bagi tiap pelaku usaha. Namun sayangnya tidak semua orang memiliki modal usaha yang memadai. Nah, kira-kira ada nggak ya solusi untuk mendapat modal usaha yang patut sehingga kita bisa menekuni dan terampil akan usaha kita hingga mencapai target? Mari kita telusuri. Modal usaha kerap menjadi kendala bagi mereka yang ingin memulai dan mewujudkan bisnisnya. Terlebih di masa pandemi ini, banyak pelaku usaha yang terkena dampak ekonomi. Sehingga tak jarang mereka mencari dana bantuan secara instan melalui aplikasi digital. Celah ini kerap dimanfaatkan oknum pelaku penipuan untuk meraup keuntungan dari korban. Di tengah kondisi tersebut, Pegadaian hadir memberi solusi layanan kredit aman dengan prosedur pengajuan yang mudah dan cepat. Efek pandemi itu ya, jadi saya mencoba cari informasi mengenai peminjaman modal untuk pembukaan usaha atau yang lainnya. Ada rekan saya yang memberikan informasi tentang Pegadaian itu ternyata ada layanan kreasi. Guna mendapat kredit jangka waktu tertentu dengan jaminan gadai, sejumlah langkah harus ditempuh. Pertama, siapkan syarat dan ketentuan yang diperlukan. Kedua, siapkan juga barang agunan yang dimiliki. Yang ketiga, datang ke kantor cabang Pegadaian terdekat. Dan yang terakhir, lakukan pengajuan melalui menu pembayaran di aplikasi digital Pegadaian. Nilai pinjaman usaha variatif, mulai dari Rp1 juta hingga Rp200 juta. Bagi nasabah yang meminjam dana kurang dari Rp20 juta, maka dikategorikan sebagai ultramikro dan bisa mendapat bunga lebih rendah. Nah, kami memang membagi ada kalau di bawah 10 juta atau di bawah 20 juta, itu masuk pembiayaan yang ultramikro. Yang mana ultramikro ini kita dapat modal kerja dari PIP, Kementerian Keuangan, yang mana nanti mereka dapat pricing atau bunga yang lebih rendah itu dibanding yang komersial gitu, Mbak. Berdasarkan hasil pendampingan, para pelaku usaha bisa mendapat sejumlah keringanan kredit seperti pembebasan angsuran serta pemotongan bunga. Hal ini dilakukan supaya para pelaku usaha khususnya ultramikro tetap memiliki penghasilan di tengah gempuran ekonomi di kala pandemi. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Pondok Pesantren di Indramayu melaksanakan sholat tarawih 23 rakaat hanya dalam waktu 6 menit. Ini akan kembali usai jeda berikut. Tetap bersama kami.